gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallama taslima. Amma ba'du fa alhamdulillah berbahagia rahimani wa rahmatullah. Semuanya bahagia karena dengan nikmat iman ada jaminan mendapatkan surga, yang surganya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu sangat bahagia, ya kan? Tentunya bahagia. Yang semua bahagia dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, dengan nikmat apa? Menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang lumrah. Apa lumrahnya hamba Allah? Terus apa lumrah? Apa itu hamba Allah yang lumrah? Terus Iwang sing lumrah. Kamu sekarang tanya apa itu hamba Allah yang lumrah? Lumrah itu bahasa Arabnya apa? Hah? Lumrah itu soleh. Lumrah itu soleh. Soleh itu pantas, layak, lumrah, kan gitu. Nah, kamu sebagai hamba Allah hendaknya lumrah. Apa lumrahnya? Lumrahnya apa? Lumrahnya ya harus soleh, harus menghamba kepada Allah dengan lumrah, dengan soleh, dengan mencontoh sunnah Rasul dan dikerjakan secara ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang kita ini tolakul ilmi, itu namanya hamba yang lumrah, hamba yang layak, hamba yang pantas. Itu mesti tolakul ilmi. Kita mesti menambah ilmu. Al-ilmu nur, menambah cahaya yang menerangi hati, sehingga hati bisa gamblang dan bisa melihat syariat, jalan kepada surga yang Allah katakan bagi hamba-hambaku yang lumrah, hambaku yang kepadaku telah kupersiapkan kenikmatan yang kadarnya apa? Malam ainun ro'at. Kenikmatan yang tidak pernah ada sebuah mata pun melihatnya. Kalau pernah dilihat mata berarti itu surga lebih baik darinya, ya kan? Berarti surga lebih bagaimana istrimu. Sebuah salam soal istrimu, ya. Bahkan sampean nurung akad wis nato. Itu surga lebih baik darinya, kan gitu ya.
Walaupun dia itu juga mungkin penghuni surga, tapi nanti istrimu beda dengan kebaikannya yang sekarang. Di sana diperbaiki oleh Allah sehingga menjadi malah ainun ro'at. Ya kan? Itu jadi malah ainun ro'at. Jadi belum pernah ada mata yang melihat. Kalau di dunia kan istrimu kalau ke pasar tadi pulangnya kotor. Yang ini kayak ini ke pasar ya wajar kan gitu. Kalau di sana dari pasar tambah wangi, ya kan? Tambah wangi kalau pulang dari pasar. Sukul jannah, namanya sukul jannah, pasar surga. Hari apa ke surganya? Hari apa ke pasarnya surga itu? Hari apa ke pasarnya surga? Hari Jumat, pasar Jumat, ya kan? Pasar Jumat sana nanti, pasar Jumat. Berarti yang ke pasar, pulang dari pasar itu tambah bagus, tambah wangi, tambah cantik. Jadi memang ya itu kenikmatan yang dunia nggak ada. Mana ada benda kayak gitu? Ke pasar pulang tambah bagus, tambah wangi gitu, ya kan? Nggak ada. Sana ada gitu. Makanya malah ainun ro'as, kenikmatan yang tidak pernah ada mata melihat. Wala udhunun sami'ah, juga belum pernah ada telinga yang mendengar. Kalau dengarkan seindah-indahnya pantai Sanur, maka surga lebih indah. Atau kau dengarkan yang paling indah mana? Manalah yang kau dengarkan indahnya, ya maka surga lebih indah. Ya toh? Right? Bahkan surga lebih indah daripada yang kau khayalkan di dalam benakmu. Coba kau ngayal, Roy, kau ngayal coba. Silakan menghayal. Terus tolong gambarkan khayalanmu kepada kita di sini. Kamu pingin kayak apa enggak? Ngayal. Suatu aku sih pingin dong. Kalau dua ini, ya itu kan memang bagian dari sih angan-angan dulu. Nanti siapa tahu seperti mimpi. Betul menakjubkan. Seperti dalam khayalanku semuanya jadi alam nyata. Nah, senang orang. Nah, coba yang khayalnya kayak sejauh apa aku ingin tahu khayalanmu, sejauh apa yang menghayalkan. Dunia yang ingin kau gayuh, ya kan? Itu kayak apa? Mencobalah menghayal gitu. Ingin dia itu punya lahan 1000 hektar. Ya minimal 500 untuk santren katanya. Ya kiainya, dia pemangkunya itu. Ya kan? Nanti di sana ada pertaniannya, peternakannya, ya kan? Ada perkebunannya, ada sayur-mayurnya, ada tanaman buah-buahnya yang dia itu. Nanti dia gembul-gembul kayak ini ya, mau khayal kayak ya. Jangan aku latihan ngayal kalau ini gitu. Dan menghayal nanti surga adalah wala khatara ala qalbi basar, dan lebih baik dari apa yang terbetik dalam hati manusia dan tidak terlintas, tidak terbetik dalam hati manusia. Artinya apapun yang terbetik dalam hati manusia surga lebih baik darinya. Ya, itu kemarin kita baca kan? Ya, terus ayat ini belum ya? Sekarang neraka ya? Iya, neraka. Sekarang neraka. Ya. Sekarang kita memasuki bagian yang kedua dari yang ketiga. Jadi yang ketiga
dari kewajiban al-iman bil yaumil akhir adalah al-imanu bil jannati benar. Kemarin selesai pada bagian al-iman bil jannah. Sekarang melanjutkan al-iman bil nar. Al-iman bil nar yang baca siapa? Baca ya. Di kamiknya. Ya, silakan. Dan ada pun neraka. Negeri ada, negeri siksaan. Yang Allahu a'addaha, yang Allahu Ta'ala a'addaha. A'adda yu'iddu, a'adda yu'iddu, i'dad. A'adda yu'iddu, i'dad. Yang Allahu Ta'ala a'addaha, Allahu Ta'ala a'adda yu'iddu. Sudah surga juga sama kemarin. Iya. Apa surga kemarin? Ada enggak tulisannya surga kemarin katanya? Halaman sebelumnya persis bawah itu. Nah, iya ada. Memang perlu murojaah kayak gitu. Yo. Orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mengkufuri Allah dan mendurhakai di dalamnya ada beragam siksaan, warna kali ya sama lah. Nakal ya siksaan juga. Yang kadarnya tidak terlintas. Terlintas dalam benak. Ya dulu. Nah, terus baca berikutnya dulu. Ayat sekalian. Wan nakali ma la yahturu alal bali qala Allah ta'ala wattaqun narol lati u'iddat lil kafirin. Surah Ali Imran ayat 131. Wa qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum
faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Suratul Fatih ayat 29. Wa qala ta'ala innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya, terjemahnya. Ayat 4 sampai 6. Dan siksaan dan hukuman tidaklah terbesit yang kadarnya tidak terlintas di dalam benak, di tak kuduga. Kayak sampean ini ya mungkin ya tak kuduga kalau di ini kayak gini bacaannya ya. Jadi waktu masuk kamu menduga nggak kayak gini bacanya gitu. Kira menduga di luar dugaan saya. Ternyata ini kayak gini ya gitu ya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan takutlah kalian kepada neraka yang telah disiapkan bagi orang kafir. Dan ia berkata dan katakanlah al-haq, kebenaran itu adalah yang datang dari Rabb kalian. Maka barang siapa yang ingin kufur, maka barang siapa yang ingin iman, dan barang siapa yang ingin iman, fal yu'min, maka silahkan beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang ingin kufur, fal yakfur, maka silahkan untuk kufur. Silahkan kufur. Sesungguhnya A'tadna, kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang dolim suatu neraka yang surah dibuha ashabihim, yang surah dibuha ashabihim. Surah dibu kenapa marfu? Surah dibuha, surah itu kenapa marfu? Surah dibu. Surah dibu fi'il atau fa'il? Fa'il lah. Ngomongnya gitu ya. Ini kayaknya kurang sering masuknya kayaknya. Sepekan ada berapa kali masuk kayaknya gitu. Sehingga bilang fa'il dulu fi'il. Itu fa'il ya kan, makanya yang surah dibuha akhaqabihim. Ayo. Lanjutannya apa? Masuk surat diterjemahkan dulu ya. Yang neraka akhato gejolaknya ini dari mereka surat Tuhan yang meliputinya.
Dan jika yastangisu, dan jika mereka minta minum, yumbasu, mereka diberi minum, bimain, dengan air, kalmuhli, seperti besi, yaswi, seperti besi mendidih yang Kalau muhli apa kalau muhli? Seperti siang menghangatkan, siang di itu apa siang itu yang dipandil namanya apa? Lelehan besi dah. Lelehan besi ya betul. Siang dilelehkan. Di mukanya. Yasmil wujud membakar wajah. Yasmi membakar ya, memanggang, membakar wajahnya. Bisa syarabu, dengan itulah sejeleknya air minum. Wasaat murtafaqatan, dan neraka itu tempat sejelek-jelek kembali. Ya, terus Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka menyiapkan bagi mereka ya neraka sa'ir, neraka ya. khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selamanya. La yaziduna, dan tidaklah mendapati waliyan wala nasir, tidaklah mendapati pelindung dan tidak pula penolong. Yauma tuqallabu, pada hari itulah balikannya wujuhuhum, pada wajah mereka, finnari, di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, Duhai baiknya, alangkah baiknya alangkah baiknya aku atokna Allah wa atokna Rasul, kami dulu mentaati Allah. mentaati Allah dan mentaati Rasul. Ya. Dulu sini terangkan dulu. Ya kemudian nggak apa-apa, barangnya cuma satu, kurang banyak. Punya alhamdulillah. Alhamdulillah punya. Ya Fatihillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini kita tingkatkan ilmu kita, pengetahuan kita tentang neraka, supaya iman kita kepada neraka iman yang benar, ya, iman yang benar dan membuahkan buahnya, bisa mengembangkan keimanan dan membuahkan buahnya, betul-betul menjadikan kita jadi orang yang di dunia ini ada kesusahan tidak gampang keluh kesah, ya kan? Tidak gampang keluh kesah. Belajar sedikit ada godaan mutung, nah gitu ya kan? Ya wajar, karena kita tahu nanti ngerti kayak itulah neraka kan gitu. Jadi tidak hanya sekedar dengar neraka, tapi benar-benar ngerti apa itu neraka kan itu. Sehingga kita jadi orang yang bisa membentengi diri dengan baik dari siksa neraka itu betul-betul jadi prioritas kita. Di dunia ini tidak apalah, ada sedikit pengorbanan, asalkan besok bebas dari siksa
neraka yang sangat besar sebagaimana kita kaji ini gitu dong, ya kan gitu. Ya, di sini beliau jelaskan ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, aman nar, adapun neraka, maka dia adalah darul azab, dia namanya negeri siksaan. Kalau dunia negeri apa, Roy? Dunia ini? Hah? Kalau dunia negeri apa namanya? Dunia? Negeri ujian. Ya kan? Negeri ujian, dunia ini negeri ujian. Kalau surga negeri orang yang lulus ujian. Kalau neraka negeri orang yang gagal ujian. Ya dong? Kan gitu dong? Ya kan gitu. Kalau dunia negeri ujian kan gitu. Jadi makanya kita di dunia ini jangan terperdaya, jangan memandang kehidupan hanya di dunia. Di dunia justru kita belum sesungguhnya hidup karena masih dalam ujian. Pena ujian, pena apa? Serius? Lah iya, enak urip yang kan gitu. Ya kan gitu. Itu namanya kita nggak sadar kalau dunia ada sedang dalam ujian. Kalau gagal neraka ini nanti kampungnya. Kalau neraka nanti negerinya. Kalau sampai gagal ujian, maka jangan sampai menganggap kehidupan hanya di dunia. Hidup hanya sekali. Gue kosong menurut koyo ngono ya. Urip pisan ra nikmatnya nikmat. Rambut foya-foya. Malah minggu tinggi ning kloso ya. Jam-jam 4 jam ini kloso pegel. Ya, ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di neraka apa? Darul azab, negeri siksaan. Neraka sudah ada belum? Siapa? Hari? Sudah ada. Mana buktinya sudah ada? Buktinya apa hari ini sudah ada? Buktinya keterangan Syekh a'addaha. Kalau dalam ayat uiddat, ya toh? Itu Allah telah a'addaha. Allah telah mempersiapkannya. A'addat pakai fi'lun madin, pakai fi'lun madin. Allah taala telah mempersiapkannya. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa olehnya subhanahu wa ta'ala, dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Lil kafirin adz-dzalimin. Apa al-kafirin? Alladzina kafaru bi, orang-orang yang mengkufurinya, yang mengkufuri Allah. Apa adz-dzalimin? Orang-orang yang asau rusulah, orang-orang yang mendurhakai Rasul, mendurhakai utusan Allah, tidak mau menjadikan utusannya sebagai suri tauladan, malah mendurhakai perintahnya. Asau rusulah kan itu. Itu orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Itu orang-orang yang al-kafirin, lil kafirin adz-dzalimin. Ya ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini kita ngerti mulianya nikmat iman. Ya kan? Ya memang iman perlu konsekuensi. Kita ada konsekuensi, tapi itu yang nikmat. Itu yang nikmat sekali. Orang harusnya percaya kepada Allah dan percaya untuk mengejar ridhonya Allah, itu pasti perbekalannya diberi kecukupan. Ya dah, itu dah. Orang yang mau mengejar ridhonya Allah, kebutuhannya untuk mengejarnya itu pasti Allah beri kecukupan. Kita semua yakin itu. Jangan takut kita itu keluar perbekalan kalau memang itu perbekalan dalam rangka kegiatan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalnya banyak. Ya dapat. Apa misalnya kan? Misalnya apa? Hah?
kegiatan untuk mencari ridho Allah walaupun butuh bekal gitu. Itu nggak usah khawatir nanti wah perlu biaya banyak itu yakin aja nanti akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Tanya apa kan? Tolakul ilmi. Ya, apalagi Arifin, misalnya Arifin. Tolakul ilmi kan biaya kan? Ya, perlu biaya. Jangan iman, keluar biaya tolakul ilmi. Butuh biaya berapa untuk tolakul ilmi syar'i? Kalau kita benar dalam rangka mengajar ridhonya Allah akan diberi kecukupan oleh Allah. Lagi misalnya Arifin. Hah? Apa? Ya, yang bikin keras itu loh namanya. Ya kan nikah gitu loh. Nah, itu. Misalnya nikah yang dalam rangka nikahmu itu bukan nikmat-nikmat dunia, senang-senang dengan wanita, tapi nikah yang sesungguhnya, niat yang ikhlas dalam rangka menjaga kesucian diri kita, menjaga kesucian jiwa kita kan gitu. Dalam rangka itu, dalam rangka kita mempunyai anak turun yang saleh-salihah yang itu dalam rangka membantu kita mendapatkan ridhonya Allah. Nah gitu. Itu perlu biaya nikah, nanti biaya menafkahi istri, nanti biaya mendidik anak. Karena dalam rangka agar anaknya jadi orang yang saleh-salihah, agar berguna bagi orang tua, membawa ridhonya Allah, perlu biaya semua. Nanti apa nanti kata Allah? Nanti akan diberi kecukupan. Kebetulan sama, itu udah janjinya dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau asalkan kegiatanmu itu, walaupun kitanya banyak, nikah kan banyak kegiatannya, rentetannya kan banyak. Itu pun akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tahu ya. Seperti dalam Al-Qur'an ada apa ayatnya dalam Al-Qur'an itu? Suruh nikah itu. Suruh menikahkan walaupun miskin akan diberi kecukupan itu. Apa ayatnya itu? Coba cari ayatnya ketemu belum? Coba cari, kan punya smartphone. Apa ayatnya coba? Oh, kalau membaca sendiri kan mantap. Ketemu ayatnya? Ketemu? Hah? Atau ayat kedua? Iya, ketemu cepat loh itu, canggih sudah. Nur 32, ya toh? Nur 32. Nah itu, kamu harus berani dan orang tua juga harus mendukung, ya kan? Orang tua mendukung, kamu harus berani. Kalau kamu masih fakir akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam rangka mencari ridhonya Allah. Itu enak, dia dengan tujuannya benar, tujuannya mencari ridhonya Allah itu butuh berapa? Dicukupi oleh Allah Ta'ala. Yang penting kamu tujuannya benar tujuannya loh. Kan? Yang penting itu tujuannya benar, yang penting kan gitu kan. Tujuannya benar yang penting. Ya, itu ya Pak. Jadi makanya kita kita tuh beruntung alhamdulillah kita itu diberi nikmat apa tadi? Nikmat
iman. Walaupun iman perlu konsekuensi, ya kan, perlu pengorbanan, nggak apa-apa. Itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kebutuhannya akan dicukupi. Karena asal kita benar dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah berilmi, nikah aja loh. Yang itu ada rentetannya banyak, dicukupi, kayak gitu kan, dicukupi olehnya Subhanahu Wa Taala. Dan ini benar-benar niatnya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwah, kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat iman. Karena kalau kufur neraka. Dan itu juga senang mencurahkan kemampuan untuk mentaati Rasul. Kita bagaimana mengekang hawa nafsu sehingga bisa tunduk mengikuti apa yang Rasul contohkan, ya kan? Karena kalau tidak kita neraka, apa neraka isinya? Asau itu shotnya apa? Harokatnya apa? Asau shotnya fatkah ya? Asau apa asu? Asau. Fatkah atau doma shotnya? Kenapa tak doma? Karena shotnya itu adalah ain fi'il, ya kan, ain fi'il seperti Roma, Romaya, Roma, Goza, Gozawa, Gozau, ya kan? Itu kan? Goza, Gozawa, Gozau, Roma, Romaya, Roma, ya kan? Itu. Jadi itu shotnya fathah, ya. Berikutnya ya Pak, beliau jelaskan di situ setelah beliau jelaskan orang calon penghuni neraka, kemudian beliau jelaskan apa yang ada di neraka. Dan kita tentang apa yang ada di neraka ya nggak boleh ngarang, ya jangan ngarang, tapi harus kembali kepada apa yang Allah beritakan. Kita memang belum tahu, kita nggak ngerti, ya kita harus merujuk apa yang Allah terangkan tentang neraka. Jangan kita tentang neraka malah ngayal sendiri. Di neraka itu enak, temannya banyak pohonnya, ada pohonnya, nah itu. Ya kan kita kayak gitu ya kan? Nggak demikian, gitu. Ya, nggak demikian. Tapi neraka apa kata beliau sudah di sini? Fiha min anwa'il adzabi wan nikali ma la yahduru 'alal bali. Ma la yahduru 'alal bali, ma apa itu? Jangan ma apa? Fiha min anwa'il adzabi wan nakali ma la yahduru 'alal bali. Istibham, apa mausul, apa masyarat, apa manafi, itu mausul, nah sahih. Itu mausul, nah mausul ma la yakhuru 'alal bali. Mausul i'rabnya apa itu? Ahmad. Manya itu fi mahali raf'in sahih. Ma isim mausul fi mahali raf'in, dia kan marfu kan? Marfu. Mubtada apa khobar apa fa'il apa naibul fa'il apa isim kana apa itu Rai? Mubtada, ya. Ma adalah mubtada, ya kan? Itu ma mubtada, ya kan? Ma mubtada sahih. Mana khobarnya Ari? Kabarnya sibuhul jumlah fiha, ya kan? Kabarnya sibuhul jumlah fiha. Fiha di dalam neraka itu ma ada apa-apa. Apa-apa yang layak turu alal bal.
apa-apa yang tidak terlintas, tidak terbetik pada benak kita. Apanya yang enggak terbetik? Apa saja itu? Apa saja min anwa'il adab, apa saja dari macam-macam siksaan, wanikali dan macam-macam hukuman. Ya toh? Di sana ada macam-macam siksaan dan macam-macam hukuman yang tidak pernah terbetik dalam benak kita. Di sesusah-susahnya kita di dunia itu juga ternyata belum seberapa. Bahkan orang yang disiksa di dunia hanya karena istiqomah dalam iman itu enggak seberapa. Nanti sesaat langsung lupa semua kesusahan di masa dahulu dalam rangka membela iman. Ya kan? Kan gitu. Sekarang dalilnya apa? Ma la yahturu alal bal. Yahtur itu fi'il mudhari kan? Khatara yahturu. Apa yang enggak terbetik, apa yang enggak terlintas pada benak manusia. Ya. Itu nanti isinya neraka. Di beragam macam siksaan dan hukuman. Tentu itu pengadilan yang adil, ya. Ya. Adapun dalilnya, saya mengarang begitu itu tentu bukan mengarang, ya. Bukan ikuti perasaan dan keinginan, bukan karena nggak suka sama orang kafir, terus ngomong dan medeni, ya. Enggak. Tentu beliau ngomong demikian karena apa? Ada dalilnya, sesuai dalil, gitu ya kan? Sesuai dalil, sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai cahaya Al-Quran dan hadis, kan gitu. Mana ayatnya? Ya, kalau Allah Ta'ala, ayatnya firman-Nya Allah Ta'ala, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Sini apa? Menerangkan neraka itu satu sudah aja. Uiddat, ya kan? Sudah dipersiapkan. Terus dipersiapkan untuk siapa? Lil kafirin. Apa al kafirin? Alladzina kafaru bihi. Alladzina kafaru bihi, ya kan gitu. Untuk orang-orang yang mengkufuri Allah, orang yang mengingkari keesaan Allah, ini disiksa dengan neraka karena dia ya menyimpang dari fitrah. Ya, orang itu secara fitrah apa? Islam, secara fitrah beriman, kan gitu. Baik. Ada Allah enggak? Berapa Allah itu? Kamu kok tahu? Belajar dari mana? Hah? Tidak pakai belajar, itu tahu. Itu fitrah. Apa mana fitrah itu? Tanpa belajar, tanpa berpikir. Ya kan? Tanpa belajar, tanpa berpikir, ngerti, itu namanya apa? Fitrah. Ya kan? Ya enggak? Mana? Keterangan itu di mana? Mana keterangannya? Itu buka bukunya dulu itu loh yang menerangkan dalil fitrah itu loh. Halaman 16 itu. Halaman 16 itu dalil fitrah. Halaman 16. Apa itu fitrah?
manusia qad futira alal imani bi khaliqihi min ghairi sadaqi takfir min ghairi sadaqi takfirin au taklid. Itu namanya beriman tanpa didahului sik tak mikir sik. Rasa mikir sik tak sinau sik, tak buka kitab. Itu saya buka kitab itu udah ngerti, itu namanya fitrah. Itu fitrahnya orang. Min ghairi sadaqi takfirin au taklimin. Ya kan? Itu udah fitrahnya orang begitu, fitrahnya orang. Itu fitrah namanya. Nah, dia ini kalau nggak beriman menyelisih fitrah, dia sendiri menyelisih fitrahnya. Bagaimana saya nggak percaya sama dia Subhanahu wa Ta'ala? Itu menyelisih fitrah. Dalil fitrahnya sudah cukup kok, dalil fitrah. Ada dalil fitrah, ada dalil akal, ada dalil syar'i, ada dalil hissi. Ya kan? Ada dalil hissi. Ada 4 dalil, dalil fitrah, dalil akal, dalil syar'i, dalil hissi. Ya. Jadi nggak perlu bikin lelucon. Di Al-Quran tidak ada kata Allah itu ada. Hah? Nggak perlu gitu, bahasa Indonesia kayak gitu. Ya nggak ada lah. Kata Allah ada. Itu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya kan nggak perlu kata Allah mewujud, ya kan itu kan sudah jelas kata Allah sebut dalam Al-Quran. Allah begini, Allah begini, itu sudah menunjukkan Allah itu ada. Nggak harus kata-kata Allah itu mewujud, ada kan gitu, nggak perlu kayak gitu. Bahkan fitrah aja udah cukup kok, ya kan? Fitrah aja kita harus belajar, nggak usah berpikir. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai akal juga lebih gamblang lagi juga, ya dong. Begitu ya, Pak. Ikhwatin berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi situ apa? Neraka itu sudah ada dan dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Nah, apa kewajiban kita sekarang? Apa kewajiban kita sekarang hari? Neraka sudah ada dan dipersiapkan oleh orang kafir. Maka apa persiapan kita sekarang? Apa yang kita siapkan? Apa sikap kita yang kita miliki? Neraka sudah ada dan itu dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti apa? Takut, ya, buat takut. Nah, itu kan, buat takut nar gitu. Berarti kamu harus takut, harus takut dari neraka. Kamu membentengi dirimu dari neraka dengan cara kamu jangan sampai termasuk orang yang kufur, ya kan? Jangan mengkufurinya. Itu yang pertama, sudah ada dan untuk orang kafir. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan darul adzab allati a'addahu Allah Ta'ala lil kafirina adzalimin. Itu ya. Yang kedua, wa qala ta'ala wa qulil haqqu. Wa qulil haqqu. Dan qul apa qul? Katakanlah al haqqu min rabbikum. Nah, ini kita diperintah oleh Allah untuk mengatakan, menyampaikan pernyataan al-haqqu min rabbikum. Jadi apa yang dari Allah itulah yang al-haq. Itu. Juga sama kita baru matahari itu ya, itulah yang sebenar-benarnya sinar. Ya, gitu. Angin juga yang sebenarnya angin itu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sebenar-benarnya angin. Itu
itu angin yang keras. Juga sama Al-Quran yang benar-benar Allah itulah yang sebenar-benarnya Al-Haq. Al-Haqqu min rabbikum, dia yang benar-benar membedakan, yang membedakan mana yang lurus, mana yang belok, mana itu orang yang beruntung, mana orang yang merugi, ya kan itu. Udah jelas, sudah gamblang. Jadi nggak ada samar mana yang benar, yang itu. Nah kita yang harus mau melihat, kan itu, melihat apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena gamblang, karena jelas, udah dia Ta'ala nggak memaksa. Kalau udah gamblang tidak dipaksa, kalau udah gamblang dipaksa. Dipaksa kalau belum jelas, kalau nggak punya dalil, akhirnya main kekerasan, kan gitu, main paksaan, kan gitu. Karena nggak punya bukti, karena nggak punya keterangan, ya akhirnya memaksa, kan gitu. Pokoknya gitu, tak belum pukul, gebuk, nah, itu kan orang nggak punya bukti kan gitu. Kalau orang yang punya bukti, gamblang jelas, nggak perlu memaksa, maka Allah nggak perlu memaksa. Dia pun apa? Menyerahkan pilihannya kepada manusia. Yang penting al-haq sudah Allah bikin jelas. Sehingga apa kata Allah Ta'ala? Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Kan gitu. Itu nggak ada paksaan. Faman sya'afal yu'min, faman wa man sya'afal yakfur. Jadi kalau udah jelas, sudah gamblang, ya tinggal kamunya mau menempuh yang mana, kan gitu. Tinggal manusianya mau menempuh yang mana. Itu ada dua jalan, ada dua jalan. Kamu menempuh yang mana terserah kamu. Yang jelas kamu mau kufur bisa, mau iman bisa, karena kedua sudah jelas. Itu loh. Jadi orang mau mana aja bisa, mau iman nggak kurang dalil, mau kufur juga kurang cara, ya kan gitu. Mana aja orang bisa, udah jelas. Nah kan gitu. Kita suruh milih sendiri. Maka kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Nah gitu. Itu karena sudah keras, sudah jelas, sudah gamblang semuanya. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa memilih. Kita mau menempuh yang mana gitu. Jadi siapa yang ingin iman, silahkan iman, mudah baginya. Jangan bilang sulit, semuanya sudah gamblang dan jelas. Fitrah pun menunjukkan, kan gitu. Siapa yang mau kufur juga silahkan kufur. Gak ada paksaan. Tapi ingat, sudah ada kejelasan. Jika kau milih salah, ya ada konsekuensinya. Konsekuensinya, inna a'tadna lidzalimina naron. Kan gitu kan? Itu akibatnya. Kalau milih kufur silahkan milih, tapi harus kamu tahu resikonya. Kamu sudah dijelaskan oleh Allah, Al-Rabbikum. Mau kufur ya bisa, mau iman ya bisa. Pemilih kufur, ya ada resikonya. Apa resikonya? Inna a'tadna lidzalimina naron. Nah gitu. Apa a'tadna? A'tadna siapa fi'il a'tadna itu? Ya, jumlah fi'liyah dari a'tada, a'tadu. Terus gambarnya nahnu a'tadna. Artinya kami telah mempersiapkan. Kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang dolim. Orang yang dolim, orang-orang yang memilih menempuh jalan yang salah, memilih jalan kekafiran, jalan kedoliman, jalan kemaksiatan. Padahal mau iman sudah jelas gamblang, tapi dia memilih kedoliman. Ya gitu. Ya, iman tuh udah gamblang belum? Ya benar udah gamblang belum?
jelas lah, ya kan? Ini sudah jelas, iman sudah jelas sekali itu iman kan itu. Ya. Jika orang milik kufur, atajna lidzolimina nar, kami persiapkan untuk orang dolim itu, orang yang kafir, orang yang dolim, orang yang maksiat, nar, suatu api, suatu api. Suatu api. Jangan suatu api. Lihat itu keterangannya. Suatu api yang bagaimana? Suatu api yang itu naat, ahad bihim suradiquha. Ahad bihim suradiquha. Di suatu api yang suradiquha. Jadi mereka nggak mendapatkan apa nanti? Nggak mendapatkan tempat keluar, tidak mendapatkan ventilasi, ya, mau nggak mendapatkan jendela, nggak mendapatkan pintu, ventilasi saja nggak dapat, gitu loh ya. Ventilasi saja nggak dapat, apalagi apa? Pintu, apalagi jendela, ya, nggak bakal dapat gitu. Itu namanya nanti ahato, namanya apa? Ahato, meliput, mengepung. Ya, dikepung namanya dikepung, ya kan? Nah, dikepung ya begitu. Jadi dikepung, ya, nggak mendapatkan pintu, nggak mendapatkan jendela, nggak mendapatkan ventilasi untuk keluar atau udara masuk, gitu gimana? Kalau di dalam neraka yang dikepung kayak gitu, ya, itu namanya hatabihim suradiquha, yang lahapannya, yang gejolaknya itu ahatabihim, meliput mereka. Itu neraka yang Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Api dunia baik dhewe gasak ruangan. Ya toh? Gasak ruangan. Rada ngadog gitu. Kan gitu. Udah api nggo masak rada ngadog. Nah, ini apinya yang nyalanya kita nggak mendapatkan tempat keluar, ventilasi pun nggak dapat gitu. Diterangkan dalam tafsirnya Sa'di, nggak ada manfaat, nggak mendapatkan manfaat, nggak mendapatkan jalan, dan api sangat panas. Kalau di dalam ruangan yang panas dan penuh, neraka itu penuh, ya kan? Neraka itu penuh, neraka itu penuh, gitu kan? Hah? Kenapa penuh kan? Kenapa penuh neraka itu? Kenapa penuh neraka itu? Hah? Ya karena setelah semuanya ke neraka dipenuhkan gitu kan itu. Nah itu. Dipikirkan di atas sehingga penuh dan yang di dalam nggak bisa keluar. Rasanya kayak apa di dalam berarti? Hah? Haus kena panas ya kan? Haus di dalamnya pasti haus. Akhirnya apa kalau haus di dalamnya? Yastagisu. Mereka akhirnya apa? Yastagisu. Apa yastagisu? Apa yastagisu? Rai. Apa yastagisu? Meminta minum. Hah? Meminta minum. Ya kan? Yastagisu. Mereka meminta minum karena kehausan. Panasnya neraka dan gak ada jalan keluar, ventilasi pun gak ada, haus, minta
minum. Wa iyastaghisu, minta minum. Nah, ketika minta minum apa kata Allah? Yughasu, ya, diberi minum, maka diberi minum. Maka diberi minum. Apa minumannya? Arifin? Minumannya melapangkan, melegakan. Apa minumannya tambah menyiksa? Hah? Kalau menyiksa. Nah, itu juga ingat. Ya, minta minum boleh. Hanya yang diberikan minuman yang menyiksa, bukan yang melegakan karena kehausan. Apa itu minuman yang menyiksa itu? Ngombe ini kok menyiksa itu apa? Apa? Yaitu di Al-Kahfi itu bimain dengan suatu air. Tapi sifatnya air itu adalah kalmuhli. Pertama, seperti lelehan besi yang mendidih. Yang kedua, apa airnya? Yasbil wujuh. Airnya apa? Membakar wajah. Yaswi itu fa'ilnya apa? Yaswi fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu gua kembali ke kema. Kembali ke kema, kembali ke air. Ini sifatnya air dua. Satu, airnya kalmuhli, mendidihnya besi. Yang kedua sifatnya apa? Membakar wajah. Orang pun membakar lidah. Jadi yang dibakar oleh minum bukan hanya lidah, tapi sampai membakar wajah. Kayak apa panas ini coba bayangkan. Habis haus sekali, diberi minta minum, dikasih. Tapi minumannya bukan melegakan, bukan menghilangkan haus, tapi minumannya adalah kalmuhli yaswil. Intinya neraka itu apa? Apa intinya neraka itu? Intinya bisa syarabu saat murtafaqah. Apa neraka itu? Bisa syarab. Negeri sejelek-jelek minuman, negeri sejelek-jelek tempat berkawan. Ya toh? Tempat berkawan. Aja panjang neraka. Murtafaqah tempat berkawan. Kalau kamu di sini berkawan dengan siapa? Dengan tikar. Kamu sekarang berkawan dengan tikar. Enak enggak? Relatif gitu. Relatif. Yang enggak panas tikarnya. Lah yo lumayan tikarnya ora panas ya dong. Rada empuk to ya. Ya rada empuk ya lumayan ya dong. Udah bagus gitu. Karena kalau nanti tempatnya bukan tikar, tempatnya sini karpet yang tebal, repot. Dan digunakan itu penyakit. Mesti aneh-aneh ya. Kan gitu. Memang kita sini yang tengah yang tikar itu. Kan udah bijaksana kayaknya udah pas, udah jalan tengah. Kalau tanpa tikar hanya lantai itu yo. Dan dingin dan keras. Dingin dan keras ya dong. Itu nanti nggak kuat nanti pantatnya. Dingin dan keras. Udah keras masuk angin kan gitu. Masalah udah enggak kan gitu kan. Udah lah udah tersebut aja gitu kan gitu. Kalau ini namanya tempat yang bagus. Kalau neraka namanya jelek-jelek tempat berkawan. Kamu kawannya sini apa? Tikar, lumayan berkawan tikar. Kamu berkawan tikar. Dan tikarmu adalah kawan yang setia.
Iya kan, kawan yang setia itu ikannya itu, kawan yang setia itu. Murtafakoh itu teman yang bagus itu. Kau duduki nggak pernah marah dia sama kamu. Nurut kan gitu. Sebenarnya tempat yang bagus. Kalau neraka nanti saat murtafakoh, saya jelek-jelek tempat berkawan. Ya, saat murtafakoh. Ya maunya berkawan biar fresh, ternyata tempat fresh yang tempat berkawan yang sangat ya itu neraka. Itu ya Pak. Lagi apa sih itu? Apa kata Allah tentang neraka sama? Innallaha la'anal kafirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la'anal kafirin. Apa artinya? Apa la'ana? Apa melaknat? Menjauhkan dari rahmat. Apa la'ana? Menjauhkan dari rahmatnya. Jadi itu harus kita ngerti itu. Itu udah nas dari Allah. Jadi Allah itu la'ana. Apa la'ana itu? Menjauhkan dari rahmatnya. Gitu. Makanya rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Jadi rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat ihsan, ya kan? Dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita pengen dekat dengan rahmatnya Allah, jadilah orang yang muhsin, ya kan? Orang yang muhsin kan itu. Maka rahmatnya Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan gitu. Ya gitu. Itu ya makna-makna seperti itu kita harus dalami. Itu cahaya Al-Qur'an. Ya. Jangan malah wah rugi aku berbuat baik nanti terus, jangan begitu. Ya kan? Enggak, kita masih istiqomah. Kita istiqomah terus tahu dekat dengan rahmatnya Allah dengan berbuat muhsin, ya kan? Kita dekat dengan rahmat Allah. Kalau kafir justru nas Al-Qur'an la'ana, Allah melaknat, Allah mengusir, menjauhkan dari rahmatnya gitu. Ya di dunia, di akhirat, dijauhi rahmatnya dan a'adda lahum sa'ira. Allah menyediakan untuk mereka ini a'adda menyediakan untuk mereka apa sa'ira? Api yang nyalanya sangat panas. Sa'ir, api yang nyalanya sangat panas. Rapo, ya dia dilok-ilok. Dilok ini. Lama tadi. Dalilnya mana lama? Dalilnya mana lama di sana? Pakai dalil lo bilang lama, pakai dalil, nggak boleh pakai perasaan, mantap bilang lama, nggak pakai dalilnya apa? Lama di sana. Itu khalidina fiha abadan, ya kan? Itu lama, namanya khalid kan lama, kekal kok sebentar ya nggak mungkin lah, kekal ya lama, khalidina fiha abadan. Tinggal di sana lama. Terus di sana gimana? Gak apa-apa. Kan kita punya wali. Punya wali, ada yang mengurusi. Apa wali itu? Mengurusi. Gak apa-apa. Saya juga ada yang mengurusi. Saya dilepas gitu aja. Paling itu diurusi. Oh, di dunia juga diurusi. Di dunia kan juga diurusi dah. Di dunia aku rasa ngomong terus ingin terbit mungkin. Ya dong, rasa tepuk sedikit sudah ada udara segar. Ada yang ngurusin, gitu. Ya, tuh, gitu enggak di sana. Ya, enggak kayak gitu di sana. Dalilnya apa?
Dalilnya apa? Nah itu cukup lah ya jibuna waliyan. Sudah gitu keadaannya lama di sana lah ya jibuna waliyan, tidak mendapatkan di sana seorang wali pun, seorang pun yang ngurusi kita. Gak ada yang bisa ngurusin kita sama sekali pas kita di dalam neraka. Bayang no, anak wong terkatung-katung, nggak ada yang ngurusi, susah nggak? Susah. Sampean yang tengah apa namanya? Di tengah jalan, jauh dari orang, di tengah sawah, apa antara saya itu ya. Terus nggak ada apa-apa, nggak ada bengkel, nggak ada apa, banmu bocor. Sampai yang beli dewi, kita mau beli si kafe, sinulungnya enak juga, ya kan? Jadi udah susahnya itu baru cuma kayak gitu loh itu belum panas loh itu, cuma batik bocor loh, ya kan? Itu rasanya kayak gitu ya kan? Ini kalau ini di dalam neraka yang panas, harus dikasih minumnya membakar wajah dan tidak sebentar di sana, tuh nggak punya wali, nggak ada yang menguji diri kita. Jadi dari intern kita nggak ada wali, dari ekstern nggak ada apa, nggak ada penolong. Ya dari intern nggak ada wali, dari ekstern tidak ada penolong. Nah gitu, bayangkan. Dari intern nggak ada wali, dari ekstern nggak ada penolong. Enak dong, sampean dari ekstern orang kenal yang ngambil. Oh mas, sekarang penolong belum enak, mungkin nggak? Enak nggak lagi? Enak ya, masya Allah, alhamdulillah. Orang yang kenal kok ya kan, itu namanya nasir kan itu dari ekstern toh. Itu gitu enak itu. Tapi di neraka nggak ada kayak gitu. Nggak ada orang-orang nggak kenal tiba-tiba nawari bantuan itu nggak ada. Wala nasiro kayak gitu. Jadi internnya kita nggak ada wali. Saya sampean enak roh nikah beli wali. Paling Pak bantu buat biaya nikah biro. Mau nikahi sampean, ada deh paling mantap sambut bingung. Bila kalau dia itu dipiro paling orang, yo tak nikah ke paling itu senang biaya gitu. Karena kan punya wali ya dah, kan punya wali sih angin terambungnya di rumah sendiri kan itu. Ayo nikah juga dong, dulu jangan jiwai dulu kok. Kalau yang ramun udah balik waktu. Enggak, tetap nanti tenang, siap, dia ngurus mapan, terus ya wes ya orang kamar yang gitu kan, bantu ya dong, dibantu, jadi dibantu, itu namanya wali ya dong, itu wali. Nanti ada nasir dari apa? Ekstern ya. Nah itu bedanya antara walian wala nasir. Apa walian itu? Intern. Kalau nasiron ekstern. Nah itu nanti itu neraka yang Allah terangkan. Sudah demikian, hari itu tuqallabu wujuhuhum. Apa wajahnya? Apa tuqallabu? Dibolak-balik. Coba dibolak-balik. Yang ada hanya penyesalan. Apa penyesalannya? Ya laitana, aduhai sekiranya aku dulu di dunia atau Allah mentaati Allah wa ata'nar Rasul mentaati Rasul, itu nasibku tidak seperti ini, ya kan?
Nah itu sama itu kita beruntung. Kita harus alhamdulillah kalau sekarang ini mentaati Allah dan Rasul. Ya. Yuk lanjut dibaca. Ya. Ya, cukup itu dulu. Diterjemahkan. Dan beriman kepada hari akhir memiliki buah-buah yang indah di darinya. Di antaranya berkeinginan untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Dan semangat atasnya. Saya berharap. Nah itu mah boleh jelih karena mengharapkan sawab dari kalian, karena mengharapkan pahala hari itu. Yang kedua, ar-rahbah
min fi'il maksiyah, takut mengerjakan kemaksiatan, dan takut ridho dengan meridhoi kemaksiatan, karena khaufan, karena takut siksaan hari akhir. Ya, terus lanjut yang sana. Terus yang ketiga. Makan dulu untuk buah-buahnya selesaikan saja. Itu nanti. Yang ketiga, hiburan. Ya hiburan, betul. Nah hiburan, masya Allah, betul hiburan. Hiburannya orang mukmin. Dari apa-apa yang luput darinya, dari dunia dengan apa-apa yang dia harapkan dari kenikmatan akhirat dan balasannya. Ya sini coba kita. Ini ikhwah. Ikhwati fillah yang berbahagia. Sekarang walil imani bil yaumil akhiri samaratun. Samaratun kenapa domah tanwin itu? Kenapa domah dari Kenapa? Kenapa rofa? Terus mubtada. Samaratun mubtada, ya kan? Mana kabarnya? Lil iman. Jadi iman bil yaumil akhir li mempunyai samaratun, ya kan? Buah-buah jalilatun yang agung. Buah-buahnya agung sekali. Jadi kita menanam iman itu nanti memetik buah. Itu. Kalau menanam iman nggak memetik buah. Jadi kita menanamkan iman bil yaumil akhir, iman bil hari akhir, kita tanamkan dalam hati kita, dalam hati manusia dengan 3 kewajibannya. Ya kan? 3 kewajiban iman bil yaumil akhir itu akan memetik buah. Ada buahnya agung sekali. Apa buahnya agung sekali? Sini disebutkan 3 saja. Buahnya agung. Coba. Yang pertama buahnya ar-raghbah fi fi'lit ta'ah. Masya Allah. Apa buahnya? Cinta, senang berbuat baik. Loh itu buahnya. Kita senang nggak kalau manusia itu cinta berbuat baik? Kan senang sekali, ya kan gitu. Negara akan mapan kalau masyarakatnya cinta berbuat baik. Nah, apa caranya supaya mereka berbuat baik? Apa caranya supaya masyarakat ini cinta berbuat baik? Tanamkan iman bil yaumil akhir, ya kan? Menanamkan keimanan kepada hari akhir. Iman mereka diajak, ditanamkan pada diri mereka, diajarkan kepada masyarakat bukti-bukti yang meyakinkan mereka untuk mempercayai hari akhir. Nah, kalau mereka percaya dengan bukti yang terangkan dan itu buktinya gambar dan jelas, ya kan gitu, maka itu nanti akan membuat mereka apa? Ar-raghbah fi fi'lit ta'ah,
akan memperdekat cinta dan senang berbuat baik, senang taat, yang itu, senang taat. Gitu. Itu kalau tertanam dalam hati manusia al-iman bil yaumil akhir. Tidak hanya senang, bahkan apa? Al-khirsu 'alaiha. Semangat. Ya kan? Semangat mencurahkan kesungguhan. Mengapa? Apa rahasianya? Kok al-iman bil yaumil akhir bisa punya buah seperti itu? Apa rahasianya? Kok bisa membuahkan kayak gitu? Al-iman bisa membuahkan cinta berbuat baik, bahkan semangat mencurahkan kesungguhan. Apa rahasianya? Rahasianya karena rojaan lisawabi dalikal yaum. Ya kan? Itu rahasianya. Karena semata-mata karena mengharapkan balasan pahala hari akhirat nanti yang di sana berupa al-jannah mala ainun ras wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi semangat. Ya kan? Akan semangat berbuat baik gitu. Berbuat itu semangat dan senang. Kamu beli apa toh? Kok berbuat baik-baik? Untuk apa toh? Lah itu kuning kono apa? Sawaba dari kalian. Kan gitu. Nah, ini kan masya Allah. Itu semangat yang ini pendorong yang sangat hebat. Dan gak akan tengkar. Kalau di dunia kan, ayo semangat, mau tak upai. Lupa sidik tak, wah aku diperketek kan gitu. Mau semangat dan diupai, upai. Ya kan, besok kapok gitu kan, itu dunia bisa begitu. Dan kalau kita banyak kita nggak punya banyak, diberi sedikit bikin tengkar kan gitu. Nah itu susah. Kalau ini nggak ada tengkar, karena nanti dari akhir dan sudah jelas janjinya malah ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khabral qalbi basar. Itu gimana nggak semangat? Itu kalau ditanamkan al-iman bil yaumil akhir. Itu buah pertama. Itu aku enggak itu seperti itu buah kayak gitu. Aku nggak biasa. Aku kalau itu aku sekali. Kalau orang kayak gini, masya Allah Indonesia maju. Ya kan? Indonesia maju. Dan orang ragu-ragu untuk membiayai kebaikan, karena kalau dalam rangka ridhonya Allah, berapapun kebutuhannya akan Allah cukupi. Itu mantap kan itu kan? Itu mantap itu. Kalau itu nggak ada ya nggak mereka percaya ya wis sugiyo ya cetil. Tahu cetil? Bakhil ya kan? Kikir kan gitu. Karena nggak ada harapan ini, nggak ada harapan rojaan di sawabu jalikal ya tetap bakhil kikir kan begitu. Aku aja belum berani nikah sudah jadi kamu malah gitu. Udah kaya raya pajaknya belum berani nikah. Kalau kamu udah berani nikah? Kan gitu. Itu memang nilainya iman dulu gitu. Bekal yang banyak, ya kan? Itu nilainya besar sekali. Bahkan pemberian dari Allah yang paling baik dan paling berharga apa kemarin? Apa nih? Apa pemberian yang paling buat dan paling berharga? Hah? Sabar.
Ya kan? Sabar. Sampean sabar gini kan kan tau. Rasa sabar itu Melayu kali. Ya dong, sabar itu memang berharga ya kan? Sabar itu memang berharga. Memikir semuanya baik semua kan itu kan? Karena orang sabar, dia nggak sabar ya. Kita coba ini sabar. Mereka mungkin empuk mengenai orang sabar. Aku nek pas suwe-suwe ngono iki arep ngoli ora sabar. Kan gitu kan. Iya kan gitu. Sabar itu masya Allah itu memang bagus yang berharga itu sabar. Ya yang kedua apa ya Pak? Yang kedua buahnya agung. Ar-rahbatu min fi'lil maksiyah. Ya kan? Benci, takut, benci berbuat maksiat. Dan juga membenci apa? Ar-ridho biha. Benci kalau meridhoi kemaksiatan. Jadi ada kemaksiatan dia nggak bisa ridho. Dia nggak rela. Ya kan? Dia nggak rela. Nggak rela ada kemaksiatan. Dia nggak rela ada kemaksiatan. Sehingga dia kalau ada kemaksiatan apa? Ingin merubah. Jika mampu ya dengan tangannya, jika nggak mampu ya dengan lisannya menasihati, kalau nggak mampu ya dengan hati. Kan gitu kan? Dia nggak mau ridho dengan kemaksiatan. Kenapa nggak ridho? Apa rahasianya? Khaufan min iqabi dalikal yaum. Karena takut siksaan hari kiamat nanti. Coba siapa yang nggak takut? Siksaannya dikatakan dalam Al-Kahfi tadi, ya kan? Pertama, lahapannya tidak ada tempat keluar, dikepung, diliput, nggak ada pintu keluar, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, nggak ada jalan keluar. Hingga kehausan, diberi minum nggak menyegarkan, semakin tersiksa, kan itu, semakin tersiksa, bakar wajah, kan gitu. Udah begitu di sana apa? Secara intern nggak ada wali, dari ekstern tidak ada penolong. Udah terbakar wajahnya, dibolak-balik. Terus bukan hanya sepekan 2 pekan, tapi selamanya. Ya kan itu. Siapa yang nggak takut ya kan? Lu takut khaufan min iqabi dalikal yaum. Ya kan itu. Yang kedua, ini buah yang agung juga. Alangkah bagusnya ini masyarakat kalau mereka takut berbuat maksiat. Mereka benci berbuat maksiat, masya Allah. Ya kan? Akan bagus sekali. Yang ketiga jemaah, di dalam al-iman bil yaumil akhir ada tasliyah. Tasliyah yaknya tasdid enggak itu? Tasliyah yaknya tasdid enggak Ari? Tidak. Ya. Yaknya enggak tasdid. Itu dari fi'il madhi salla yusalli tasliyah. Seperti zakka yuzakki tasliyah. Sama kan? Gitu. Zakka yuzakki tasliyah. Salla yusalli tasliyah. Gitu. Salla yusalli tasliyah. Ya. Salla yusalli tasliyah. Apa tasliyah itu? Hiburan. Memang orang mukmin perlu hiburan. Kenapa perlu hiburan? Kenapa orang mukmin perlu hiburan? Kenapa orang mukmin perlu hiburan? Ayo atur lagi kenapa? Kenapa perlu hiburan? Karena banyak bagian dunia yang luput.
Ya kan? Banyak bagian dunia yang luput darinya. Karena apa? Konsekuensi iman. Karena konsekuensi iman, nah itu banyak bagian dunia yang luput. Coba kayak kamu nih, ngomong lembur gak sibuk tambah biro. Ya dah. Tapi sudah boleh lembur, kalau lebih remeh ya dah. Itu luput kan namanya kan? Duniamu luput. Ya kan? Duniamu luput. Tapi kamu di sini ada hiburan. Yang kamu walaupun nggak lembur, di sini ada hiburan. Yang kamu fresh. Apa hiburannya? Hiburannya apa di sini kamu? Keroncong apa campur sari? Hiburannya apa di sini? Arjen tunggal? Apa hiburannya di sini? Gak ada hiburannya? Gak ada? Ada? Oke. Apa hiburannya? Di sini apa hiburannya? Gak ada kayaknya ya. Ada gak sih hiburannya? Yang jelas bukan keroncong, juga bukan campur sari, juga bukan arjen tunggal. Lah apa hiburannya? Hiburannya apa di sini akhir? Hiburannya apa di sini? Kamu stres gak sih di sini? Stres gak? Enggak, hiburannya apa? Kalau stres itu? Hiburannya apa? Dia terhibur tapi nggak sadar itu kayaknya. Apa hiburannya? Bima yarjuhu. Itu hiburannya. Bima yarjuhu min naimil akhirati wa sawabiha. Itu hiburannya. Apa hiburannya? Dihibur dengan apa-apa yang dia harapkan, jaminan yang dia akan peroleh berupa naimil akhirah, kenikmatan akhirat dan pahalanya. Itu hiburan kamu di sini. Kita akan berjalan, hiburannya enak itu hiburannya. Itu hiburannya. Apa hiburannya? Nah, kita dengan iman, dengan amal soleh, ada hiburan berupa harapan yang besar mendapatkan naimil akhirati wa sawabiha. Itu hiburannya. Itu dan itu nilainya besar sekali itu, harapannya itu, ada harapan itu. Ya, itu harapan itu hiburan itu. Kamu kalau ada susah hiburannya itu aja. Enak itu hiburannya. Yarju min naimil akhirah wa sawabiha. Itu hiburannya. Besok kamu masih enggak karena hiburannya salah itu. Karena hiburannya hebat, ya kan? Apa hiburannya? Bima yarjuhu min naimil akhirati wa sawabiha. Itu hiburannya, mumtaz, istimewa. Itu sebaik-baik hiburan itu sebaik-baik hiburan itu. Itu kamu pulang pun dapat pahala kok dari sini itu. Ya kan? Karena pulang stres menurut pulang dapat pahala. Ya kan itu. Pulang dapat pahala. Namanya kita hiburannya itu. Ya, deh mungkin ya. Yang kita bahas sampai hari ini. Besok ujian belum? Usaha. Belum. Hah? Belum tahu juga. Masih lanjutin kita, tapi beda kita. Oh gitu. Iya. Berarti bisa masih lagi ya. Ya. Gimana Pak? Ada yang tanyakan? Nah sini. Ada pertanyaan? Cukup? Ya udah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha